Perkenalkan, nama saya Nur Asyikin dari kelas 4C, Prodi Pendidikan Agama Islam, jurusan Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan praktekkan proses bimbingan konseling individual untuk memenuhi tugas akhir semester bimbingan dan konseling dengan permasalahan tidak konsentrasinya siswa saat proses pembelajaran, di mana saya sebagai konselor dan teman saya Nur Trisyairi sebagai klien. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Udah sarapan? Udah, Bu, tadi pagi sama teman-teman. Sebelum Airin datang ke sini, tadi pelajaran apa? Biologi, Bu, sama Bu Intan. Oh, Bu Intan ya. Airin kelas IPA 2 kan? Iya, Bu, yang wali kelasnya Ibu Tania. IPA 2. Sebelumnya Airin udah kenal sama Ibu? Kurang kenal sih, Bu. Biar Abdul kita kenalan dulu ya. Ya, Bu. Nama Ibu Nurul Asyikin. Ibu itu guru bimbingan konseling khusus kelas 12 di sekolah ini. Ibu tinggal di Jalan Utama Terapi dan Ibu masih single. Sekarang giliran Airin. Kalau nama lengkap saya Tresya Airin, dari kelas IPA 2, wali kelasnya Ibu Tania, dan saya tinggal di Sumerang. Oh, Sungai Alam ya? Tetanggaan dong berarti kita. Kapan-kapan mampir ya rumah Ibu. Iya, Bu, insya Allah. Ya, saya sebenarnya haus, Bu. Ini silakan minum Bu. Saya minum dulu ya, Bu. Grogi kan. Ya, Bu. Kita mulai ya Airin. Ya, Bu. Jadi gini, Airin sebelumnya tahu nggak alasan Ibu manggil Airin ke sini? Tidak, Bu. Sebelumnya Airin udah pernah ikut bimbingan konseling? Belum tuh, Bu. Oh, berarti ini yang pertama kalinya ya? Iya, Bu. Emangnya bimbingan konseling itu apa? Jadi, konseling individual itu adalah layanan konseling yang dilakukan secara tatap muka atau individu oleh konselor terhadap klien. Ini mana Ibu sebagai konselor dan Airin sebagai klien. Tapi emang tujuannya untuk apa sih, Bu? Tujuannya itu yang mana untuk memahami dan menyelesaikan masalah yang lagi dihadapi oleh Airin, yang dimana Ibu dan Airin sama-sama mencari solusi terhadap masalah yang Airin hadapi. Oh gitu ya, Bu. Sebelum kita melanjutkan proses bimbingan konseling, Ibu akan sedikit menjelaskan tentang asas-asas yang ada dalam bimbingan konseling. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, di mana apapun informasi yang Airin berikan atau cerita yang Airin sampaikan kepada Ibu hari ini dijamin kerahasiaannya, tidak akan bocor keluar kecuali Airin memberikan izin kepada Ibu. Yang kedua, asas keterbukaan, dari mana Ibu harap Airin bisa terbuka kepada Ibu untuk menceritakan segala permasalahan Airin agar kita sama-sama bisa mencari solusi dari masalah yang Airin hadapi. Yang ketiga, ada asas kemandirian, di mana Ibu berusaha membantu Airin untuk menjadi individu yang mandiri, mengenal diri Airin sendiri dan lingkungan Airin, kemudian membuat Airin bisa mengambil keputusan Airin sendiri. Kemudian ada asas kesukarelaan, di mana Airin secara sukarela datang untuk konsultasi dan sukarela untuk menceritakan apa yang Airin rasakan tanpa paksaan pihak manapun. Airin di sini dipaksa atau sukarela? Secara sukarela sih, Bu. Alhamdulillah. Janji konselor. Di sini Ibu akan membacakan janji konselor. Airin bersedia mendengarkan? Bersedia, Bu. Baik. Saya Nurul Asyikin sebagai konselor bersedia untuk menerima,
menjaga, memelihara, dan merahasiakan data atau informasi untuk saya simpan sendiri dan saya jaga kerahasiaannya tanpa memberitahu orang lain. Dalam proses bimbingan konseling ini kita punya waktu selama 30 menit. Karena setelah ini Ibu akan mengikuti rapat. Jadi jika dalam 30 menit proses bimbingan konseling kita tidak menemukan solusinya atas masalah ini, bisa kita lanjutkan minggu depan. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Kita langsung saja masuk dalam proses bimbingan konseling ya. Ya, Bu. Jadi, Airin tahu alasan Ibu manggil Airin di sini? Tidak. Jadi gini Airin, Ibu dapat laporan dari beberapa guru kalau Airin itu suka lambat datang sekolah, di kelas suka tidur saat proses belajar mengajar, dan kemudian saat pelajaran berlangsung pun Airin tidak konsentrasi dalam belajar. Benar begitu? Iya, Bu. Benar. Kalau Ibu boleh tahu apa alasannya? Nggak ada, Bu. Airin punya masalah atau Airin malamnya begadang? Iya, Bu. Biasanya jam berapa Airin tidur? Biasanya jam 10 udah tidur, Bu. Airin merasa begadang ini dimulai saat kapan? Dalam minggu ini sih, Bu. Oh, dalam ini. Berarti itu yang menyebabkan Airin terlambat datang sekolah. Memangnya Airin malamnya tuh kenapa bisa begadang itu? Ada tugas yang buat atau ada yang Airin kerjakan? Nggak ada sih, Bu. Jadi pas begadang itu Airin melakukan hal apa? Tidak melakukan apa-apa, saya cuma sedikit susah tidur aja, Bu. Aja sama Ibu. Seperti yang Airin dengarkan tadi, kalau di dalam bimbingan konseling itu ada asas-asas kerahasiaan. Apapun yang Airin sampaikan dan ceritakan kepada Ibu itu akan terjamin kerahasiaannya. Kemudian kan tadi Airin sendiri dengarkan ada asas keterbukaan, di mana Airin itu diminta untuk terbuka sama Ibu agar Ibu tahu permasalahan Airin itu apa, dan kita berdua bisa sama-sama mencari solusi terhadap permasalahan Airin. Ya, Bu, saya ngerti. Gak apa-apa, cerita aja. Dalam minggu ini saya sedikit overthinking aja sih, Bu. Overthinking karena apa itu? Mungkin karena saya ngerasa kurang nyaman aja di rumah. Orang tua sering berantem, Bu. Dan itu juga penyebab saya sering tidur di rumah saudara, tidur di rumah teman. Mungkin itu bisa jadi salah satu alasan saya sering kenapa. Itu paham perasaan Airin. Airin sebelumnya udah tahu penyebab orang tua selalu bertengkar di rumah? Nggak tahu sih, Bu. Nggak pernah nyoba nanya juga. Jadi gini Airin, Ibu dapat laporan dari beberapa guru kalau Airin itu suka lambat datang sekolah, di kelas suka tidur saat proses belajar mengajar, dan kemudian saat pelajaran berlangsung pun Airin tidak konsentrasi dalam belajar. Benar begitu? Iya, Bu. Benar. Airin punya masalah atau Airin malamnya begadang? Iya, Bu. Biasanya jam berapa Airin tidur? Biasanya jam 10 udah tidur, Bu. Airin merasa begadang ini dimulai saat kapan? Dalam minggu ini sih, Bu. Aja sama Ibu. Seperti yang Airin dengarkan tadi, kalau di dalam bimbingan konseling itu ada asas-asas kerahasiaan. Apapun yang Airin sampaikan
dan ceritakan pada ibu, itu akan terjamin kerahasiaannya. Kemudian kan tadi Airin sendiri dengar kan ada asas keterbukaan, di mana Airin itu diminta untuk terbuka sama ibu agar ibu tahu permasalahan Airin itu apa, dan kita berdua bisa sama-sama mencari solusi terhadap permasalahan Airin. Ya Bu, saya ngerti. Nggak apa-apa, cerita aja. Dalam minggu ini saya sedikit overthinking aja sih Bu. Overthinking karena apa itu? Mungkin karena saya merasa kurang nyaman aja di rumah. Orang tua sering berantem Bu, dan itu juga penyebab saya sering tidur di rumah saudara, tidur di rumah teman. Mungkin itu bisa jadi salah satu alasan saya sering berangkat. Itu paham perasaan Airin. Kalau masalah terhadap keluarga ini, Airin belum pernah komunikasikan pada ibu atau bapak? Belum. Atau cerita sama teman-teman nggak pernah? Kan Airin ini kan overthinking, kan hal itu yang menyebabkan Airin sulit tidur kan? Kalau Airin tuh udah pernah nggak mencari cara atau metode agar Airin tuh bisa tidur cepat tanpa overthinking? Mungkin saya menyibukkan diri saya dengan kesibukan hobi saya Bu, seperti pulang sekolah saya bermain badminton, lalu di saat malam saya ikut berkumpul sama teman-teman. Tapi di sisi lain itu tidak berpengaruh sama sekali dengan kondisi pola tidur saya Bu. Ini Airin tahu kan kalau Airin tuh sekarang berada di fase dimana Airin tuh harus fokus terhadap pembelajaran. Dikarenakan beberapa bulan ke depan Airin akan mengikuti ujian nasional. Airin bisa mulai melakukan pendekatan kepada kedua orang tua Airin, di mana kamu mulai jujur pada orang tua terhadap apa yang kamu rasakan, terhadap masalah yang kamu hadapi sekarang, agar orang tua pun tahu permasalahan yang kamu hadapi sekarang. Saran ibu, Airin tuh harus mulai berani menghadapi permasalahan yang Airin hadapi. Airin mulai jujur terhadap apa yang Airin rasakan, mulai menceritakan kepada orang lain apa yang Airin lagi hadapi, apa permasalahan Airin. Berharap Airin mulai menata pola hidup yang lebih baik lagi ke depannya, dengan tujuan agar Airin ke depannya lebih fokus pada pelajaran. Airin kan bentar lagi mau tamat. Ngerti yang ibu sampaikan tadi? Ya Bu. Ada lagi yang ingin Airin sampaikan atau ceritakan, atau ada yang Airin ingin tanyakan lagi sama ibu? Ya Bu. Baiklah, kedepannya kalau Airin ada masalah atau sesuatu yang ingin sampaikan, jangan sungkan ya hubungi ibu. Menutup proses konseling kita hari ini, ibu ingin menanyakan kesimpulan apa yang bisa Airin dapatkan dari proses bimbingan konseling kita hari ini? Saya ngerti maksud Ibu yang Ibu jelaskan tadi. Jadi kesimpulan yang bisa saya dapat adalah saya harus berani menghadapi permasalahan yang sedang saya hadapi, dan saya juga harus berani jujur terhadap apa yang sedang saya rasakan, dan saya harus memulai pendekatan terhadap orang tua saya, dan saya juga harus mulai fokus dan konsentrasi terhadap pembelajaran saya. Harap perasaan Airin udah lega karena udah mengungkapkan apa yang Airin pendam selama ini. Karena waktu kita terbatas, ibu kan setelah ini ada rapat. Jadi jika ada yang ingin Airin tanyakan atau Airin ceritakan, bisa kita lanjutkan pada proses bimbingan konseling minggu depan.
Sebelum Ibu tutup, Ibu mau mengucapkan terima kasih kepada Airin karena udah mau menceritakan apa yang Airin rasakan kepada Ibu. Ibu harap Airin kedepannya tidak menutupi masalah yang Airin hadapi. Airin kalau bisa cerita sama teman, keluarga, ataupun orang yang Airin percaya. Ya, makasih ya. Karena waktu istirahat pun udah berakhir, Airin boleh kembali ke kelas. Terima kasih juga, Bu.